Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara dan teman-teman dan sahabat, para guru, para duta rumah belajar, para PTP dan pendidik dan tenaga pendidikan dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu melalui virtual meeting ya, melalui program Sapa DRB yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena tema pada hari ini adalah pengembangan media video pembelajaran, saya di awal akan menyampaikan tentang pemanfaatan media video dalam pembelajaran. Saya sendiri sebagai pengembang teknologi pembelajaran ahli utama di Pusdatin Kemdikbud, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah yang perlu kami sampaikan, hakikat belajar. Jadi bahwa belajar menjadi satu tanggung jawab individu bagi setiap orang. Apakah kita sebagai guru, kita sebagai PTP, kita sebagai siswa, mahasiswa, atau kita sebagai manusia, karena belajar adalah menjadi tanggung jawab individu setiap orang. Mengapa kita belajar? Pasti kita ada tujuannya, supaya kita bisa melaksanakan, mengerjakan sesuatu, supaya kita bisa terbiasa, supaya kita menjadi kebiasaan apa yang sebelumnya kita pelajari, kita bisa cerdas, bisa menguasai, mempunyai karakter yang baik, mempunyai sikap yang baik, mempunyai hard skill, soft skill, ya, dan lain sebagainya. Dan banyak lagi sesuai dengan tujuan kita, ya, kenapa kita belajar. Ini menjadi satu kata kunci Bapak Ibu sekalian. Nah, karena belajar sangat penting, maka di tingkat global pun ini ada satu benchmarking. Salah satu benchmarking yang dilakukan melalui satu program for International Student Assessment yang berpusat di Paris, di mana ini selalu kita mendapatkan rekodnya, ya, rekod dari tes PISA yang mengukur literasi dasar, ya, peserta didik pada jenjang umur kurang lebih 15 tahun adalah tentang kemampuan readingnya, kemampuan bacanya, kemampuan numerical literasi, matematika, dan kemampuan untuk sains literasi. Adalah tiga literasi dasar ini menjadi basic yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan umurnya. Dan ini menjadi satu acuan beberapa negara untuk menetapkan posisinya di negara masing-masing. Karena itu menjadi indikasi bagaimana sih kemampuan literasi dasar setiap peserta didik pada masing-masing negara. Ini selalu menjadi acuan bagi setiap negara untuk membuat satu kebijakan, ya, kebijakan dari setiap pengambil keputusan di setiap negara. Kemudian apa sih yang mempengaruhinya? Ini paling tidak ada tiga, ya, kalau kita cari berbagai sumber yang ternyata kualitas pengajar menjadi satu faktor yang sangat menentukan, jadi faktor utama. Guru adalah sebagai key player, ya, sebagai pemain kunci. Yang kedua adalah sistem pendidikan, karena sekarang ini sebenarnya kita sudah memasuki sebuah revolusi industri 4.0 atau 4.0, di mana peranan guru sekarang sudah tidak lagi menjadi narasumber utama, tapi peranan guru sudah menjadi coaching, menjadi pendamping, motivator, penyemangat, ya, dan sebagai fasilitator, dan mengantarkan pada pendidikan 4.0 itu akan berhasil kalau para guru dapat mengantarkan anak didiknya bisa lebih aktif, bisa lebih kreatif, ya, sesuai dengan tuntutan keterampilan pada abad 21 ini. Ya. Jadi ini pun juga peranan guru di dalam kita sistem
pendidikan akan berkembang terus, tapi guru tetap mengambil peranan ya, karena akan menentukan seluruh komponen bagaimana siswa bisa belajar dengan baik. Mungkin bagi pemerintah yang perlu juga kita beri masukan bagaimana institusi pendidikan pencetak guru. Dulu ada namanya IKIP yang sekarang sudah berubah jadi universitas. Mungkin ada FKIP pada universitas dan juga ada sekolah tinggi bidang keguruan atau mungkin yang lain atau institut atau akademi yang menyiapkan calon guru. Ini menjadi satu faktor penting juga karena pada dasarnya karena guru adalah pemain kunci, maka penyedia guru juga harus bagus. Ini menjadi karena kita akan mewariskan generasi ke depan. Kalau gurunya bagus, harapannya peserta didiknya akan baik juga. Ya, kalau kita berkaca di negara tetangga bahwa Singapura itu ranking 2, ya. Singapura ranking 2 hasil tes PISA. Ranking 1 tuh Cina ya, Cina ranking 1. Ranking atas itu ada Finland, ada Korea, ya, ada Jepang ya. Dan kita itu menduduki ranking yang masih di bawah. Kalau kita berimpit dengan Arab Saudi, dengan Maroko gitu ya. Kenapa di negara tetangga ini bisa nomor 2 teratas? Padahal itu sama-sama, udaranya sama, tanahnya sama, kulitnya sama. Tapi kenapa Singapura bisa dan kita kok belum bisa? Ini harus menjadi satu perhatian ya bagi kita para guru semuanya atau para pendidik dan tenaga pendidikan menjadi satu pelajaran ya. Bagaimana kita mendongkrak ini kan untuk meningkatkan literasi dasar yang dikuasai oleh siswa kita dan akan menjadi pondasi untuk belajar kejuruan atau pengetahuan yang akan dipelajari jenjang selanjutnya. Faktor penting bagi seorang guru, kalau guru itu berceramah, ini sebenarnya kan akan mengaktifkan 2 sensor ya, sensor penglihatan dan sensor pendengaran. Ini kalau kita guru ceramah. Seperti dulu kita ceramah gitu, hanya merubah atau mengaktifkan sensor penglihatan dan pendengaran. Maka dari itu, guru sekarang harus memiliki keterampilan belajar. Jadi kalau guru bisa mengajar yang bagus, maka dia harus mempunyai keterampilan belajar yang baik pula secara kreatif, memiliki kemampuan yang lebih untuk membuat media pembelajaran yang kreatif agar merangsang peserta didik untuk menyerap materi yang diberikan lebih dalam ya. Oleh karenanya paling tidak teman-teman seorang guru itu paling tidak menguasai 3M ya. Yang pertama adalah konten, materi. Yang kedua adalah metode, how to deliver. Yang ketiga adalah media. Dengan apa kita mendelivery konten itu ya. Sekarang sudah beragam sekali. Dan salah satu yang kita bahas sekarang adalah tentang video, bagaimana kita gunakan di dalam untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Ya. Nah, sumber-sumber belajar, Bapak Ibu, era digital ini luar biasa. Kalau dulu ilmu itu datang hanya dari Pak Guru, Ibu Guru ya. Apa yang diberikan di kelas, kita bawa pulang, kemudian kita belajari dan ujiannya keluar dari apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru. Tapi era digital sekarang, era internet ya, ini kita sudah disediakan sumber belajar yang amat luas ya. Ada namanya e-book, ada e-library, ada e-journal, mungkin ada training-training di lynda.com, ada Coursera ya. Mungkin kita juga belajar video melalui YouTube, Facebook ya. Kita yang berbasis web ya, kita searching, kita langsung mengetahui sumber belajar yang kita cari ya. Jadi luar biasa dan banyak lagi yang kita bisa dapatkan, mau belajar apa saja. Kalau kita ketemu kata kunci, maka melalui mesin searching ya, Google atau yang lain, itu kita bisa mendapatkan sumber belajar yang
dikehendaki sesuai dengan tema topik yang kita pelajari. Nah, kaitannya sekarang ini tentang video, maka mungkin juga ada satu pepatah gitu ya. Kalau kita melihat gambar itu bisa menerjemahkan beribu-ribu kata ya. Tapi kalau video mungkin bisa berjuta-juta kata dengan melihat video. Ini dibandingkan dengan melihat foto ya. Maka ada beberapa keuntungan, saya ingin menyampaikan berbagai sumber tentang video based learning atau belajar berbasis pada video ya. Ini ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa ini karena dengan video itu live ya. Jadi yang tadinya statis itu live yang bisa menarik dan bisa efektif. Yang kedua adalah melibatkan pembelajar ya, atau partisipasi pelajar untuk belajar ya, dengan melihat video itu. Dan juga daya ingatnya atau daya simpannya lebih lama ya, lebih maksimum. Dan juga yang keempat, pengalaman belajar lebih sederhana dan praktis dan tentunya hemat biaya. Itu. Memang yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan. Mungkin nanti teman-teman Duta Rumah Belajar akan menyampaikan how to make atau to edit video ya, untuk membuat video pembelajaran yang menarik yang bisa digunakan kita baik untuk offline maupun untuk online. Dalam video based learning ini adalah Bapak Ibu bahwa menyampaikan pengetahuan atau keterampilan dengan menggunakan video. Ya, ini kemudian video ini paling tidak harus memiliki dua elemen, yaitu elemen visual dan elemen audio. Elemen visual untuk menyediakan sumber utama informasi yang mudah dipahami, sedangkan elemen audio adalah untuk digunakan menguraikan informasi. Jadi dua, ada elemen visual, ada elemen audio. Ini prinsip daripada video based learning. Ada juga sumber lain mengatakan bahwa beberapa keuntungan para guru-guru dalam menggunakan video dalam pembelajaran di ruang kelas. Yang pertama adalah video itu lebih mudah diterima oleh peserta didik. Yang kedua adalah dia akan terlibat juga tadi di dalam lebih dalam di dalam ikut proses produksi misalkan ya, kalau ini dalam keterampilan. Kemudian dapat mensimulasikan aktivitas. Video juga membawa lebih banyak informasi seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian juga melibatkan peserta didik sebagai learner ya, sebagai pembelajar. Dan dapat mengintegrasikan informasi yang dari luar ke dalam ruangan kelas ya, yang di luar kelas ke dalam ruang kelas. Dan bisa memiliki atau mengandung beribu-ribu kata yang bisa disampaikan melalui video. Dan video ini juga sangat fleksibel dan mudah dimengerti dan juga meng-create sebuah pengalaman. Jadi ini ada banyak, mungkin teman-teman bisa mencari tentang benefitnya, bagaimana kita memanfaatkan video di dalam pembelajaran. Nah, kalau di ruang kelas bagaimana dalam pembelajaran ini? Manfaatnya adalah anak lebih mudah menangkap dan memahami materi ya. Kemudian anak akan lebih tertarik pada tayangan berbagai macam aksi seperti suara, animasi, dan juga teks dalam sebuah video secara bersamaan. Kemudian belajar melalui video, peserta didik mampu merangsang keterlibatan indera ya, sehingga membuat mereka lebih cepat paham dengan materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya. Dan anak dapat mengulang karena video ini kalau kita sudah ada live streaming sekarang, jadi besok kita bisa mereview lagi
bisa mengulang. Apalagi kalau ada anak-anak yang tertinggal di dalam pembelajaran, kalau sudah direkam di dalam video, maka anak-anak bisa mengulang pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui video. Jadi ini banyak kelebihan tentang pembelajaran berbasis video. Kemudian komponennya apa? Ya, komponennya adalah paling tidak tadi masalah sumber ya. Sumbernya sekarang sudah banyak ini ya. Sumbernya banyak sekali. Kalau dulu kita mengandalkan sumber offline, ya kita beli buku di toko buku, kita ke perpustakaan, kita membaca, meminjam. Kemudian kalau sekarang, dulu tahapannya adalah perpustakaan menjadi namanya digital library, kemudian menjadi e-library ya. Jadi sekarang sumber-sumber ini sudah juga diupload di cloud ya, sebanyak provider yang menyiapkan sumber-sumber sebagai OER, sebagai Open Educational Resources atau sebagai open source ya, atau berbasis web ya. Ini sumbernya banyak sekali dan akan bertambah terus siapa yang menyediakan, baik itu mungkin yang berbayar maupun yang gratis sebagai open source. Nah, untuk mengambil sumber itu kita punya perangkat. Nah, kadang-kadang di daerah terpencil itu nggak ada, nggak punya laptop, nggak punya gadget, ya ini gimana ini? Ya, nah inilah yang perlu kombinasi bagaimana perangkat, mungkin teman-teman DRB itu atau guru-guru menggunakan perangkat offline ya. Kalau gurunya memiliki, jadi bisa dijelaskan, dibawa ke sekolah untuk bisa menjelaskan melalui perangkat guru, itu bisa ditunjukkan pada peserta didik. Misalkan rumah belajar yang telah diberikan kepada daerah terpencil. Ya. Infrastruktur juga sudah berkembang terus ya. Dan kita punya portal rumah belajar ya di Pusdatin ya. Mungkin yang sudah tersedia di dunia internet luar biasa ini yang di-create melalui Google ya, Microsoft ya dan sebagainya. Dan ini lalu lintas data ini ya. Lalu lintas data kadang menjadi keluh, aku nggak punya kuota internet ini, habis ya. Apalagi masa pandemi ini adalah mungkin ada yang membuat, kalau saya di rumah ini pakai IndiHome ya, kita bisa melihat TV ya, dan juga kita bisa sebagai wifi di rumah, seluruh anggota keluarga bisa menggunakan komunikasi dengan internet, baik itu melalui laptop maupun melalui gadget ya. Nah, ini ada 4 komponen itu menjadi satu pendukung ya, bagaimana kita paling tidak mengakses berbagai sumber belajar ya. Salah satunya adalah mengakses video. Itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kemudian juga ini di sini juga dijelaskan tentang kelebihan video ini, salah satunya efektif dan efisien ya, dapat menjelaskan yang abstrak menjadi yang nyata atau seperti sebenarnya. Kemudian pengalaman belajar yang baru, yang dulu konvensional, kita sudah ada video yang dulunya tidak bisa, sekarang bisa. Sekarang banyak teman-teman kalau kita lihat di YouTube mungkin cara berternak ayam. Kita cara berternak kambing tanpa ngarit ya. Kita cara berternak lele di pot. Kita berternak membuat sayuran dengan di halaman rumah ya, dengan sudah bersharing dengan ilmu yang disiapkan melalui blog, melalui website, melalui YouTube, Facebook, banyak sekali ya. Dan mudah dimengerti dengan video. Nah, ini kunci juga Bapak Ibu, teman-teman, kalau membuat video, bagaimana video itu dapat mengantarkan informasi dari kita sebagai guru kepada peserta didik ya. Ini pentingnya nanti berikutnya nanti cara membuat video yang bagus ya, Ibu Asih, Pak Klik akan menjelaskannya. Kemudian juga mendukung pembelajaran aktif ya, jadi aktif ya. Ini memang kita juga bisa menyuguhkan kalau berupa interaktif ya. Ini kemahiran bagi kita sebagai pendidik, sebagai guru,
sebagai PTP ya, bagaimana kita bisa menyajikan video yang memang mudah. Harus kalau dengan banyaknya informasi ini sekarang yang penting mengembangkan sebuah micro learning. Jadi belajar secara singkat mungkin maksimum 7 menit, tapi informasi yang utuh itu dapat disampaikan. Tidak mudah pasti ya. Mungkin nanti bagaimana cara membuat video yang bagus ya, Bu Asih, Pak Klik nanti akan menjelaskan ya, supaya nanti ide yang kita akan sampaikan kita peras ya, dengan durasi maksimum 7 menit itu informasi dapat tersampaikan. Ini. Kemudian, nah ini juga pemanfaatan video dalam pembelajaran, kita kadang-kadang sharing ya, share, upload ya, untuk kepentingan pribadi, untuk publikasi ya, bahkan untuk marketing ya, kita bisa melalui upload di chatting ya, apakah di WhatsApp, di Telegram, di Line, di Chatme, dan juga aplikasi chat yang lain. Kemudian juga bisa kita promosi di Facebook ya, kemudian kita upload juga video kita di Facebook, di YouTube, apalagi ya ini luar biasa penontonnya, dan bisa diulang-ulang ya, dengan diulang-ulang untuk ditonton ya. Ini kelebihannya juga, mungkin juga di Instagram, dan juga banyak lagi namanya satu provider atau aplikasi yang atau portal yang dapat menyediakan satu video utamanya untuk sharing video pembelajaran yang bermanfaat sekali dalam pendidikan kita. Nah, mungkin nanti Bu Asih akan menjelaskan ya sama Pak Klik ya, ini kita pakai yang mana ini, terserah, banyak ini, pakai editing atau membuat editor video atau meng-create video ya, apakah pakai KineMaster, apakah Filmora, pakai InShot, ada Viva Video, ada Video Maker, kemudian kalau animasi juga ada Plotagon Education, dan juga mungkin animasi lainnya. Dan ini salah satu mungkin yang kita bisa gunakan untuk membuat video pembelajaran ya. Ini biasanya itu kita bisa melalui Android, kita bisa buat itu ya. Ini KineMaster, saya belajar juga ini. Bu Asih ini ya caranya membuat video ini saya belajar. Makanya saya juga punya green screen ini ya. Teman-teman guru PTP, kalau PTP kita harus punya green screen. Duta Rumah Belajar pasti punya green screen. Untuk apa? Karena kita membuat video pembelajaran gitu ya. Ini teman-teman harus dibuat. Kalau ini kita kan webpack kok kita nggak bisa virtual background ya. Kalau Zoom kok bisa? Mungkin saya nggak tahu ilmunya ya. Nah, mungkin saya kalau ini bisa dikasih tahu bagaimana membuat virtual background untuk aplikasi Webex ini ya. Ini contoh ya, ini terjadi di Korea. Jadi Korea kemarin itu kan apa namanya? Ya, 1 menit lagi ya. Korea itu kan kemarin sudah lockdown ya. Kan ini Corona itu kan ke seluruh dunia ya. Jadi tidak hanya Indonesia saja, seluruh dunia. Dan Korea menjadi top di atas, akhirnya sudah pulih, akhirnya lockdown dicabut, akhirnya meningkat lagi jumlahnya. Akhirnya sekarang lockdown lagi dan pemerintah melarang untuk tatap muka. Sehingga pembelajaran juga melalui video konferensi atau e-learning ya. Jadi dia kalau mengajarnya dari sekolah, ini ruangannya kosong ya, ruang kosong karena gurunya mengajar secara online. Kita juga Bapak Ibu teman-teman juga bisa mengajarnya di kelas, di ruang kelas, tapi tanpa muridnya di rumahnya masing-masing karena ruang kelas bergeser dari sekolah ke rumah. Gitu ya. Oh ini mungkin teman-teman kalau mau kontak sharing ya dengan senang hati ya. Saya di Pusdatin Kemdikbud. Artinya saya dengan senang hati untuk sharing dengan teman-teman Duta Rumah Belajar, dengan para guru-guru hebat di Indonesia dan teman-teman PTP seluruh Indonesia untuk kita saling belajar supaya kita bisa mengembangkan konten yang baik ya, yang improve untuk mengantarkan peserta didik kita akan lebih kompeten, lebih mahir dan menjadi aset nasional, menjadi aset bangsa ini
yang akan membangun Indonesia lebih maju pada masa yang datang, sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk apa? Sebenarnya kompetensi yang dimiliki oleh lulusan merubah input menjadi output. Input itu adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Output adalah nanti hasil konversi dari sumber daya alam itu yang dikonversi dengan pengetahuan dan dengan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan didapat kalau kita belajar dengan baik. Belajar dengan baik, pahlawannya adalah teman-teman guru yang akan menyampaikan pada peserta didik. Bagaimana? Mari kita kembangkan konten-konten yang menarik. Mari kita kembangkan media-media yang menarik. Mari kita kembangkan juga metodologi yang menarik supaya pesan yang kita sampaikan kepada peserta didik sesuai dengan jenjangnya bisa dikuasai dengan sebaik-baiknya. Itu saja Ibu Yuni yang dapat kami sampaikan. Semoga memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Dan saya pun masih juga tetap belajar, ya, karena belajar sepanjang hayat, jadi tidak mengenal usia, ya. Yes, ya. Saya tetap menjadi pembelajar, semoga diberi kesehatan, ya. Amin, amin. Ya. Semoga sukses Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.